kita berdoa terlebih dahulu. Coba Mas Abil maju ke depan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Terima kasih. Nah, kira-kira di sini ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Doakan ya, semoga teman-teman kita yang sakit segera diberi kesembuhan. Ya. Kemudian yang izin ada kepentingan keluarga bisa diberi kelancaran. Al-Fatihah. Oke, sekarang Bu Guru tanya dulu. Siapa yang suka es krim? Saya Es krim, banyak yang suka es krim ya. Es krim itu kira-kira terbuat dari apa? Terbuat dari? Ya, ada susunya ya. Makanya anak-anak kecil biasanya suka. Nah, es krim itu kira-kira benda apa? Benda padat, tapi kalau es krim ditaruh di udara terbuka, ya secara lama itu apa yang terjadi? Kenapa seperti itu kok bisa mencair? Karena terkena panas ya. Jadi yang awalnya es krim itu padat, akhirnya menjadi panas. cair. Oke, sekarang materi kita hari ini adalah wujud zat dan perubahannya. Nah, tujuan kita mempelajari wujud zat adalah yang pertama pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama menganalisis proses perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, coba Mas Hafiz dibacakan tujuan kita yang kedua untuk apa? Yang keras Mas. Dapat melakukan percobaan perubahan wujud zat karena pengaruh energi panas dan dingin dengan tepat. Ya, nanti kita akan melakukan percobaan ya. Terus yang ketiga, coba Mbak Berli dibaca itu apa tujuan kita yang ketiga? Dapat mengaitkan energi panas dan dingin terhadap enam perubahan wujud dan dengan Wujud zat. Yang kalian ketahui ada berapa macam? Ada 3 macam, yaitu Nah, di purban yang sudah Bu Guru buat, yang pertama adalah benda cair. Contoh benda cair itu apa ya? Bentuk benda cair selalu mengikuti Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kita temui adalah air. Terus minyak, apalagi? Kecap. Ciri-ciri benda cair itu bagaimana? Yang pertama, bentuk benda cair itu selalu mengikuti bentuk wajahnya. Contohnya, kita akan memindahkan benda cair yang ada di botol, misalkan akan dipindahkan ke gelas, maka bentuknya akan menjadi seperti gelas. Kalau dipindahkan ke dalam baskom, bentuknya seperti jadi bentuk benda cair itu mengikuti bentuk wahir. Ciri-ciri benda cair yaitu benda cair jadi benda cair itu memenuhi ruangan. Kalau misalkan ditaruh di dalam gelas, maka benda cair itu akan memenuhi gelas. Tidak ada yang kosong. Benda cair itu gelasnya itu akan penuh dengan air ya. Jadi menekan ke segala arah, menekan ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, ke depan dan yang di belakang. Jadi tidak ada yang di depan kosong. Benda cairnya sampai tengah saja. Tidak seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu benda gas. Apa contohnya benda gas? Angin. Apa lagi? asap ada tuh. Asap.
Jadi tidak ada ruangan yang tidak terisi oleh gas. Dan yang terakhir adalah benda padat. Benda padat itu sifatnya Sifat benda padat dan ukurannya tetap dipindah-pindah. Nah, jadi bentuknya itu tetap. Ya, contohnya apa benda padat itu? Batu. Nah, kayu. Meja. Kursi. Contoh benda padat. Nah, maksud dari bentuk dan ukurannya itu tetap meskipun dipindah ke tempat lain itu. Misalkan Bu Guru contohkan pulpen. Misalkan pulpen adalah termasuk benda padat. Jika pulpen ini ditaruh ke dalam kotak pensil yang persegi panjang bentuknya, maka pulpen ini berbentuk seperti pulpen, tetap seperti pulpen ya. Dan mungkin pulpen ditaruh di kotak pensil, maka akan berubah menjadi penghapus bentuknya. Tidak mungkin kan? Jadi dari wujud tiga benda tadi, jika dikenai pemanasan yang pertama, kemudian pendinginan, pembusukan, pencampuran dan pembakaran, itu benda akan berubah wujud. Nah, perubahan wujud benda. Yang pertama benda padat. Ya, perhatikan ya. Benda padat di sini bisa mencair, bisa berubah jadi air karena apa ini? Menyerap kalor. Jadi benda padat kalau dipanaskan itu bisa berubah menjadi benda cair. Ya, itu disebut apa? Padat jadi cair. Disebut cair. Nah, sekarang kalau dibalik benda cair karena apa ini? Melepaskan kalor, maka akan menjadi benda padat. Disebut apa? Perubahan benda padat cair menjadi padat disebut membeku. Bu Guru minta contohnya apa? Contohnya benda cair jadi padat. Es batu. Es batu itu awalnya dari air, kemudian bisa membeku karena diapakan? Didinginkan. Ya, kemudian benda padat menjadi gas disebut menyublim jika apa ini? Menyerap kalor. Contohnya apa? Benda padat jadi gas disebut menyublim. Contohnya apa? Perubahan benda padat jadi gas itu disebut menyublim. Contohnya apa? Apa contohnya? Nah, betul Mas Rafa ya. Jadi pengharumnya baju yang bulat-bulat itu namanya apa? Nah, itu kapur barus, kamper atau kapur barus. Kemudian itu lagi, tuh pengharumnya ruangan yang ada di kipas angin. Nah, itu kan awalnya padat. Lama kelamaan akan habis atau akan menjadi kecil karena menyublim. Ya, jadi gas. Ya kan? Ruangan kalian kalau ada pengharum itu akan menjadi bagaimana? Harum. Itu disebut menyublim. Jadi padat, kalian bisa merasakan harumnya, udaranya jadi harum karena ada perubahan gas padat jadi tidak padat jadi gas. Kemudian kalau benda gas jadi padat itu disebut mengkristal. Contohnya salju. Oke, sudah pernah melihat salju? Kemudian kalau dari cair, benda cair berubah menjadi gas karena menyerap kalor disebut apa? Menguap. Contohnya apa yang menguap? Ya Mas Lea. Merebus air dan apa contohnya? Ya, jadi air direbus sehingga mendidih. Ya, air itu kalau direbus secara terus-menerus maka akan mendidih. Mendidihnya itu kemudian keluar apa itu? Asap. Itu menguap. Ya, namanya menguap. Kemudian dari benda cair
yaitu yang pertama menguap, sudah dijelaskan sama Bu Guru ya. Kemudian menyublim, mencair, mengembun, mengkristal, dan membeku. Nah ini contohnya, coba tuh dilihat. Yang pertama, gambar pertama ini apa? Perubahan wujud dari cair menjadi gas menguap ya. Ini tadi yang dikatakan Mas Dairan ya. Jadi memasak apa ini? Air. Memasak air hingga mendidih. Kemudian, nah ini lagi apa yang dilakukan ya? Menjemur. Pernah mencuci di rumah? Mencuci baju di rumah? Nah, kalau namanya baju dicuci itu pasti dikasih apa? Air kan ya, dimasukkan ke air dulu baru dikasih sabun. Kalau sudah diperas, baju itu kira-kira masih basah apa sudah kering? Masih basah. Supaya kering bisa dipakai maka ya kan dijemur. Ya itu bukan sulapan ya. Kok awalnya basah menjadi kering bisa dipakai karena ada apa? Nah, karena ada matahari. Coba kalau dingin, kalau misalkan musim hujan, baju kalian yang dicuci kira-kira keringnya berapa hari? Berapa hari? Berapa hari? Bisa 2 hari, bisa 3 hari ya. Karena tidak ada panas, tidak ada matahari. Kalau misalkan udaranya panas atau musim panas, musim kemarau, baju udah sampai 1 jam yang dijemur itu sudah langsung kering. Ya kalau sudah kering langsung diangkat. Ya kan? Kering diangkat. Ya. Terus. Nah, ini yang dikatakan Mas Rafa tadi. Menyublim. Nah, tuh. Ada kapur barus di rumahnya ya. Biasanya di lemari. Ditaruh di lemari ya. Ya, di sofa ya. Di mana? Nah, di kamar mandi. Biasanya bulat-bulat besar ya warna-warni ya. Nah, itu pengharum toilet. Ya, supaya apa kok dikasih seperti itu? Supaya harum, supaya tidak bau asin. Kemudian ini pewangi ruangan juga ya di rumah yang punya AC atau kipas angin biasanya di depannya itu digantungkan apa? Pengharum ruangan supaya harum, tidak pengap tempatnya ya. Nah, mencair. Ini mencair contohnya lilin. Kalau dipanaskan, tahu lilin? Tahu lilin ya. Kalau dipanaskan yang awalnya lilin itu panjang karena dinyalakan apinya maka akan menjadi cair. Nah, akan mencair karena ada apa? Panas. Kemudian nih es krim, sama suka es krim nih. Es krim juga ya, jika dibiarkan terus-menerus tidak cepat dimakan, maka akan mencair. Es batu juga ya, es batu. Yang biasanya suka gigit-gigit es batu di rumah. Ya. Kalau lama-lama tidak ditaruh di freezer, maka es batu itu akan berubah menjadi mencair. Kemudian nih mentega. Mentega bukan sabun, seperti sabun Iya mentega. Mentega juga seperti itu. Jika dipanaskan maka yang awalnya padat akan menjadi cair. Nah, mengembun nih contohnya. Saat menyimpan es batu di gelas, dinding gelas menjadi basah. Ya, kamu pegang dinding gelas yang ada esnya, maka dinding gelas itu menjadi basah karena ada proses pengembunan atau mengembun. Nah, di pagi hari bangun tidur setelah sholat subuh kamu keluar coba ya. Kemudian dilihat itu udaranya bagaimana, kemudian tanaman-tanamannya ya. Itu akan ada gelembung-gelembung air seperti itu ya. Nah, tiba-tiba basah padahal udah ada hujan. Pagi-pagi kok sudah tumbuhan itu basah. juga gitu belum. Padahal udah hujan ya, rumputnya juga basah ya. Kalau diinjak kakinya jadi basah karena ada proses pengembunan atau mengembun, perubahan wujud benda dari benda gas menjadi
Cair. Ini mengkristal. Perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Contohnya itu apa? Salju. Ya, salju di Indonesia tidak ada. Ya. Di mana? Di Transmart. Itu salju buatan kalau di Transmart ya, bukan salju alami. Kalau salju alami itu memang benar-benar salju, bukan buatan dari manusia, jatuh dengan sendirinya. Nah, proses terbentuknya butiran es salju dari uap air di awan. Jika awan bergerak ke daerah pegunungan tinggi atau daerah yang suhunya rendah, maka uap air bukan menjadi tetesan hujan, malah menjadi butiran es salju. Dingin sekali, makanya orang-orang yang dikucuk ya bajunya itu lebih tebal daripada baju kita yang ada di sini. Kita kalau pakai baju apa yang terjadi? Panas suhu ya, karena iklim di negara kita adalah iklim tropis atau panas. Sudah tempatnya panas, pakai jaket yang tebal ya. Maka badannya akan terbakar nanti ya, sumuk semua becas, basah semua ya. Terus membeku. Membeku itu banyak contohnya selain membeku ya. Perubahan wujud dari cair, benda cair menjadi padat. Contohnya lilin. Kok bisa lilin dibekukan? Bisa. Lilin cair didinginkan menjadi padat kembali. Jadi lilin yang awalnya benda padat dibakar maka akan meleleh. Nah, lelehan itu berbentuk benda cair. Jika lelehan itu didiamkan, dibiarkan, maka lama-kelamaan akan berubah menjadi benda Padat lagi. Ya, itu disebut membeku. Jadi, Iya. ya betul. Nah, kemudian pembuatan agar-agar juga tahu siapa yang pernah membuat agar-agar di rumah? Ya. Prosesnya bagaimana agar-agar itu? Agar-agar, serbu agar-agarnya dicampur dengan air yang mendidih di atas kompor, kemudian diapakan? Diaduk-aduk. Ya, diaduk-aduk, kemudian setelah mendidih, sudah selesai mengaduknya, sudah rata, maka didiamkan ya. Nah, didiamkan saja. Yang awalnya jadi cair itu akan berubah menjadi beku padat ya. Agar-agar, jelly itu kan seperti itu ya. Awalnya cair, kemudian karena didiamkan maka akan menjadi padat. Apalagi jika ditaruh di kulkas. Apakah ada yang ditanyakan? Ada, berarti mengerti semua ya? Oke, nah sebentar lagi akan Bu Guru kasih lembar kerja. Jadi per kelompok nanti kalian akan diberi tugas secara berkelompok. Nah, sebelum itu kita briefing dulu coba. Berdiri semuanya di samping bakunya masing-masing supaya tidak kotor. Terima kasih. Nah, sekarang duduk kembali ke tempatnya. Semangat ya, masih semangat? Siapa kita? Guru langsung. Nah, sekarang sama Bu Guru mau dikasih lembar kegiatan per kelompok ya. Nanti kalian praktikum di kelompoknya masing-masing. Boleh, berarti yang di sebelah sana. Nanti dilihat ya. Tulis namanya dulu ya. Basis per kelompok ditulis nama anggotanya dulu. Untuk kelompok pertama, ya kelompok pertama akan mengamati benda padat menjadi cair. Jadi nanti Mas Abil dan teman-teman mengamati
mati ya. Apa yang terjadi jika lilin dipanaskan? Paham ya? Alat dan bahannya ditulis apa saja yang dibutuhkan. Kemudian langkah-langkah kerjanya bagaimana tadi? Ya, paham ya? Kemudian nanti apa perubahan apa yang terjadi ya? Dikerjakan secara berkelompok. Paham ya? Apa yang sudah dilakukan? Yang kedua, itu sedang apa? Membakar mentega ya. Untuk mana tadi? Untuk nomor kerjanya? Nah, jadi nanti alat dan bahannya juga ditulis apa saja alat dan bahannya, kemudian langkah kerjanya bagaimana, kemudian perubahan zatnya dari apa menjadi apa juga ditulis ya. Ini melihat perubahan benda padat menjadi cair dari es batu ya, dari es batu kemudian lama-kelamaan kok jadi nah alat dan bahannya ditulis, kemudian langkah-langkahnya hasilnya bagaimana, apa yang terjadi, perubahan lama yang terjadi ditulis sampai jawabannya diataskan. Iya, soalnya kan menunjukkan di angka 4. Berarti sudah selesai semua ya. Nah, Bu Guru akan menunjuk tiap kelompok, perwakilan tiap kelompok untuk masuk ke depan mempresentasikan hasil percobaan. Coba kelompoknya Sabil. Anggota kelompok Amin berupa berita alat dan bahan yang dibutuhkan, lilin, korek api, dan alas. Langkah-langkah kerja: siapkan alat dan bahan, lalu hidupkan lilin dengan korek api. Setelah itu miringkan lilin ke atas alas. Tunggu lilin sampai leleh dan tuangkan lelehan lilin tadi ke alas yang sudah disiapkan tadi. Lalu taruh lilin di atas tetesan lilin tadi yang sudah dibakar. Tabel hasil pengamatan. Bahan percobaan lilin. Wujud benda mula-mula padat. Pengaruh energi panas. Wujud benda setelah pengaruh energi menjadi cair. Nama perubahan wujud benda mencair. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompoknya Mas Abil, percobaan kelompoknya Mas Abil tadi yang diamati sama kelompoknya Mas Abil adalah mencair. Jadi yang diamati itu dari apa? Lilin yang dibakar kemudian menjadi apa itu? Akan meleleh ya. Lelehannya itu berbentuk apa? Benda apa? Lelehan. Kalau meleleh mencairkan awalnya mencair dulu kan ya. Itu adalah mencair, proses mencair yang diamati sama kelompoknya Mas Abil adalah ya proses perubahan wujud benda mencair dari padat menjadi cair. Nah, coba sekarang jika dilanjutkan lagi dari percobaannya Mas Abil tadi, kelompoknya Mas Abil ya, dari lilin yang sudah dibakar kemudian akan meleleh, lelehannya berupa cairan. Nah, jika cairan itu didiamkan membeku terus-menerus akan menjadi apa lagi? Beku atau memadat, menjadi padat lagi ya. Itu disebut membeku. Jadi proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat kembali itu disebut memadat atau membeku ya. Paham ya? Oke, terima kasih Mas Abil. Dari percobaan yang sudah dilakukan tadi, sekarang bantu Bu Guru, siapa yang bisa membantu Bu Guru untuk menyimpulkan apa saja yang sudah dilakukan sama
Tadi bagian mana yang kalian sukai? Percobaannya ya, eksperimennya. Senang belajar hari ini? Kenapa kau senang? Seru. Ada eksperimennya, ada percobaannya. Oke, terima kasih ya. Jadi Bu Guru harap kalian sudah mengerti apa yang Bu Guru ajarkan hari ini ya. Kemudian untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai materi ini, nanti dikerjakan di rumah ya modul IPAS-nya ya, tentang wujud zat dan perubahannya. Oke, minggu depan ketika kita bertemu lagi ada jadwalnya IPAS ya, kita akan bahas PR-nya. Oke, nanti kalau misalkan ada yang tidak mengerti tentang PR nanti bisa ditanyakan lagi ya. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang apa kira-kira? Ada yang sudah baca apa belum? Tentang apa? Tentang materi gaya di sekitar kita ya. Oke, dipelajari ya setelah mengerjakan PR. Kemudian dipelajari lagi, hanya dibaca-baca saja. Kemudian minggu depan akan Bu Guru jelaskan. Oke, cukup sekian pembelajaran dari Bu Guru. Terima kasih. Sebelum Bu Guru menutup pembelajaran hari ini, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Ya, terima kasih Bu Guru ucapkan. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.